warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya, biarkan saya berterima kasih kepada Bapak Haji Komarudin sebagai pemimpin pelajaran agama Islam. Dan kedua, saya ingin memperkenalkan diri dulu dan kelompok saya. Baiklah, yang pertama adalah diri saya sendiri sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Muhammad Ridho sebagai pemateri 1. Ketiga adalah Raffi Kurniawan sebagai pemateri 3. Yang keempat adalah Denis Alvarisya sebagai operator. Kemudian yang kelima adalah Fajar Agustinyawan sebagai kameramen. Baiklah, kita akan masuki materi. Jadi sebelumnya sudah tahu apa itu hari akhir? Pasti belum tahu ya. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana hari dibinasakannya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh isinya. Kemudian hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro atau kecil. Apa itu hari kiamat sugro? Hari kiamat sugro atau kecil adalah di mana hari semua sebagian makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 168 yang akan dibacakan oleh Muhammad Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ma innama tuwaffa ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Wa ma al-hayatud dunya illa ma'ghur. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad Ridho. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro sendiri adalah hari di mana semua ciptaan dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dibinasakan serentak. Yang terdapat dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ridho lagi. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu karasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Kemudian kita akan beralih kepada periode hari akhir. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru atau proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian dan atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yang selanjutnya, Yaumul Hasar. Yaumul Hasar adalah hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Selanjutnya dari Yaumul Hasar akan mencapai buku catatan, tahapan buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Selanjutnya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Kemudian lanjut, Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah bahwa setelah manusia selesai diperiksa dan dihitung amal perbuatannya, maka amal tersebut akan ditimbang. Amal baik dan amal buruk, pertimbangan amal itu dilakukan secara adil, seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun.
Asirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah bersabda, terbentanglah jembatan atau asirat di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Lanjut, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan atas amal yang telah ia perbuat selama hidupnya. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Selanjutnya, surga dan neraka. Surga atau jannah adalah suatu tempat yang nikmat atau menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beramal soleh. Dan neraka yang menjadi tempat pembalasan untuk orang-orang yang hidup semena-mena selama di dunia. Adapun hakikat dalam beriman kepada hari akhir. Dari kita tahu, beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri di hari akhir. Maka dari itu, ada baiknya kita menjaga dan selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah kepada hari akhir, yang pertama, muncul rasa ketakutan dan kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Untuk maunah sendiri adalah pertolongan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa memotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk bagi yang melaksanakannya, apalagi melaksanakannya. 6, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Mungkin sekian, ada yang ditambahkan atau yang ditanyakan? Oh iya. Sebutkan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman Sarina dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan apa saja tahapan kehidupan manusia setelah di alam kubur. Untuk tahapannya sendiri tadi ada 7. Yang pertama itu melalui proses Yaumul Ba'ats. Yang kedua Yaumul Hasar, yang kemudian melewati tahapan buku catatan, Yaumul Hisab, Mizan, Asirat, Yaumul Jaza. Adapun Yaumul Ba'ats itu merupakan hari kebangkitan manusia setelah dari alam kehancuran atau kematian karena kiamat tadi. Kemudian Yaumul Hasar itu hari di mana manusia dikumpulkan pada suatu tempat yang luas. Kemudian buku catatan, di mana manusia memiliki buku catatan yang sudah dicatat oleh malaikat rakib dan diganti selama hidup di dunia atas perbuatannya. Kemudian Yaumul Hisab, di mana manusia dihisab atau dihitung segala sesuatu amalnya yang pernah dikerjakan di dunia, baik itu baik ataupun juga buruk. Kemudian Yaumul Mizan, hari pertimbangan, di mana amal baik dan juga amal buruk ditimbang. Yaumul Sirat itu perjalanan manusia melewati jembatan. Dan kemudian Yaumul Jaza, di mana manusia menerima balasan atas setiap perbuatan yang dikerjakan, baik itu baik ataupun juga buruk. Kemudian surga dan juga neraka merupakan bentuk hasil daripada Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Apakah dia lebih baik amalnya atau lebih buruk? Kalau misalnya lebih baik, berarti dia masuk surga. Kalau lebih buruk, mungkin direndam dulu di neraka, baru menuju surga. Gitu. Baiklah, ada yang ditanyakan lagi? Tambahkan? Naila, mungkin silakan. Baiklah, biarkan saya menarik kesimpulan di sini, yaitu beriman kepada hari akhir. Kita harus percaya dengan hari akhir, karena sekalipun
Karena beriman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu menaati dan taat kepada ajaran dari agama Islam dan juga menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, pematerinya di sini semua. Materi.